Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, maupun sore untuk rekan-rekan belajar semuanya. Nama saya Armasti Nugrahani dan kali ini kita akan belajar tentang materi bab 10 di materi administrasi umum, yaitu komunikasi di tempat kerja. Nah, sebelum masuk kepada materi, saya sampaikan dulu kompetensi dasar dari materi kita kali ini. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah keterampilan. Untuk kompetensi dasar pengetahuan, kita akan menerapkan komunikasi di tempat kerja. Dan yang kedua, untuk keterampilan, kompetensi dasar yang akan kita hadapi adalah melakukan komunikasi di tempat kerja. Nah, indikator pencapaian kompetensi dari materi ini adalah yang pertama memahami pengertian komunikasi, lalu mengidentifikasi unsur-unsur komunikasi. 3. Memahami fungsi dan tujuan dari komunikasi di tempat kerja. Yang keempat, merumuskan tujuan komunikasi di tempat kerja. Yang kelima, menjelaskan teknik komunikasi di tempat kerja. Kemudian mengelompokkan bentuk-bentuk komunikasi di tempat kerja, dan yang terakhir, mempraktekkan etika komunikasi di tempat kerja. Nah, rekan belajar semuanya, apa yang kamu pikirkan ketika mendengarkan komunikasi di tempat kerja? Komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan informasi atau pesan antara dua individu atau lebih dengan efektif sehingga bisa dipahami dengan mudah. Nah, rekan belajar semuanya, ini adalah bagian dari proses komunikasi. Yang pertama, komunikasi itu ada dari sender, ya, dari sender atau pengirim atau biasa kita sebut juga dengan komunikator, itu mengirimkan pesan atau informasinya, yaitu encoding itu mengirimkan pesan atau informasi pada media atau melalui media. Lalu kemudian receiver atau komunikan, ya, atau penerima pesan itu menerima decoding, itu menerima pesan dari sender atau komunikator. Kemudian dari receiver atau dari penerima pesan itu melakukan respon, ya, melakukan respon, kemudian melakukan feedback atau timbal balik pada komunikator. Nah, di dalam bagian ini terdapat noise. Noise ini adalah gangguan. Jadi dalam proses komunikasi itu terdapat gangguan. Gangguannya dapat bermacam-macam. Ada dari medianya maupun ketika dia merespon ataupun ketika dia memberikan timbal balik itu dapat terdapat noise atau gangguan. Unsur-unsur komunikasi yang pertama ada sumber atau pengirim atau biasa kita sebut juga dengan komunikator. Yang kedua pesan atau informasi. Yang keempat media atau alat. Yang seterusnya adalah penerima atau komunikan. Fungsi komunikasi di tempat kerja yang pertama adalah sebagai informasi. Informasi itu seperti apa? Komunikasi memberikan informasi yang diperlukan dari setiap individu ataupun kelompok agar dapat mengambil keputusan dengan meneruskan data untuk menilai beberapa pilihan yang akan diputuskan. Yang kedua ada sebagai kendali, memiliki arti bahwa komunikasi berperan untuk mengendalikan perilaku orang lain atau anggota dalam beberapa cara yang harus dipatuhi oleh semua pihak. Dan yang ketiga adalah sebagai motivasi, dengan penjelasan yang dilakukan oleh motivator dari pimpinan maupun dari atasan dapat menjadi motivasi bagi karyawan dan dalam bekerja dan mengejar target.
Tujuan dari komunikasi di tempat kerja adalah agar disampaikan komunikator bisa dimengerti atau apa yang disampaikan oleh komunikator itu bisa dimengerti oleh komunikan, maka komunikator harus menjelaskan pesan dengan yang utama dengan jelas dan sedetail mungkin. Bisa saling memahami satu sama lain dan juga pendapat dapat tersampaikan dan diterima oleh orang lain serta memajukan dan mengembangkan organisasi yang ditaksirkan sebagai upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan manajemen. Nah, ini adalah 3 komunikasi di dalam organisasi. Yang pertama adalah komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal adalah komunikasi yang dilakukan oleh atasan dan bawahan maupun sebaliknya. Nah, komunikasi ini bisa dalam bentuk lisan, yaitu ada obrolan maupun ada rapat, ataupun tulisan, bentuknya seperti laporan, usulan, maupun disposisi. Yang kedua ada komunikasi horizontal. Komunikasi yang dilakukan menyamping atau mendatar antara jabatan yang sama maupun kelompoknya. Komunikasi ini penting untuk melancarkan koordinasi kerja. Nomor 3 ada komunikasi diagonal. Komunikasi yang memotong rantai perintah organisasi dan dilakukan oleh bagian atau tingkatan yang berbeda pula. Misalnya, kepala bagian gudang koordinasi dengan bagian personalia terkait dengan karyawan yang ditugaskan untuk terjun ke lapangan. Bentuk-bentuk komunikasi di tempat kerja, yang pertama ada komunikasi publik, yang kedua komunikasi organisasi, yang ketiga komunikasi intrapribadi, yang keempat komunikasi interpersonal, dan yang kelima komunikasi antar pribadi. Terakhir ada komunikasi kelompok. Etika komunikasi di tempat kerja ada 2 yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah etika terhadap tamu dan yang kedua etika pegawai atau karyawan di tempat kerja. Nah, setelah belajar tentang komunikasi di tempat kerja, sekarang kita praktek ya. Terdapat 2 etika komunikasi di tempat kerja. Silakan setiap siswa atau masing-masing siswa membuat video untuk menjelaskan 2 etika komunikasi di tempat kerja. Jadi silakan menjelaskan 6 etika pada setiap pilihannya. Nah, masing-masing siswa dapat memilih antara etika terhadap tamu maupun etika pegawai atau karyawan di tempat kerja. Video akan dikumpulkan pada link yang akan saya kirimkan di WhatsApp ya. Terima kasih telah belajar bersama hari ini. Nama saya Armastia Nugrahani. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan.